Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alessandro Lisapali, Alisa Maulida Azahra, Andi Nur Halimah, dan Wahyu Setiawan akan memaparkan tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna sunnah. Jika dipandang dari sudut etimologi atau bahasa, sunnah berarti metode atau jalan. Hal ini dapat disimpulkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa, dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini bermuara dari datangnya suku Mudar ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Kondisi mereka membuat hati Rasulullah terenyuh. Selepas itu Rasulullah pun berkhutbah. Mendengar khutbah tersebut, seorang sahabat serta-merta menyedekahkan hartanya, pakaiannya, gandum, dan kurma. Lantas akhirnya, sahabat yang lain berbondong-bondong turut menyedekahkan apa yang mereka punya, mengikuti sahabat yang bersedekah kali pertama. Maka Rasulullah pun menyebutkan hadis ini. Dari penjelasan ini dapat kita tarik benang merah bahwa menurut bahasa, sunnah berarti metode atau jalan yang mencakup makna konotasi positif maupun negatif. Sedangkan menurut KBBI, sunnah diartikan sebagai aturan agama Islam yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Dalam risalah Islam, pengertian istilah sunnah terbagi ke dalam 4 definisi. Yang pertama, sunnah merupakan segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sunnah yang bermakna al-hadis atau ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sunnah sebagai lawan dari bid'ah atau perkara yang dibuat-buat atau diada-adakan dalam ibadah. Yang keempat, sunnah bermakna mandub atau mustahab, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan dalam bentuk anjuran, bukan dalam bentuk kewajiban. Biasa disebut juga sunat alias tidak wajib. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang fungsi sunnah. Sebelumnya, sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian disebabkan karena adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran yang bersifat qat'i al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dzanni al-wurud. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran yang pertama adalah untuk memperkuat hukum dalam Al-Quran atau ta'kid. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna, seperti halnya sholat, puasa, zakat, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Nah, keberadaan as-sunnah di sini untuk memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan di Al-Quran. Misalnya saja untuk melakukan sholat, seseorang harus berwudu terlebih dahulu dan lain-lain. Yang kedua adalah menjelaskan atau merinci isi Al-Quran atau tabyin. As-sunnah juga berperan untuk menjelaskan atau merinci atau menspesifikkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Misalnya saja, Al-Quran yang menuliskan kewajiban untuk berhaji bagi umat yang mampu, maka sunnah memperjelas tata cara manasik haji yang benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, untuk menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran atau mustaqillah. Ada kalanya as-sunnah menetapkan hukum baru di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, perihal larangan mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Penetapan hukum baru di as-sunnah tentunya tidak boleh asal-asalan. Hukum tersebut harus benar-benar berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan sesuai syariat Islam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apa-apa yang telah disunnahkan Rasulullah SAW yang tidak terdapat pada kitabullah atau Al-Quran,
maka hal itu merupakan hukum Allah juga. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasul dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik artinya jujur, dan setiap nabi dan rasul selalu jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Segala yang disampaikan kepada manusia, baik wahyu ataupun kabar, selalu disampaikan sesuai dengan apa yang diterima dari Allah. Tidak ada satupun yang dilebihkan atau dikurangkan. Dengan kejujuran dapat menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan tanpa adanya beban di awal maupun di kemudian hari. Rumusnya sederhana, jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkannya kepada surga. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya. Sifat selanjutnya yaitu amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya amanah harus diterapkan oleh semua orang. Misalnya, seorang guru Fatona artinya cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya, sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apabila Nabi mampu mengatur umatnya, sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah belah, serta saling perang antar suku, menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu negara yang besar, yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa, harga kepada semua orang. Hal tersebut dapat kita mulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga. Setelah itu, kita bisa sampaikan kepada masyarakat sekitar, dan selanjutnya, jika dirasa perlu, kita harus menyampaikannya ke masyarakat luas. Jangan sampai informasi yang berharga kita simpan hanya untuk keperluan sendiri. Selain itu, kita juga harus tegas dalam bertindak, tapi bukan berarti boleh semena-mena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan sunnah dalam konteks budaya. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan tradisi masing-masing pada setiap sukunya, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara tetangga, bahkan Arab sekalipun. Mungkin dari kita masih banyak yang asing dengan istilah urf, padahal urf mempunyai peran yang penting untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Urf berasal dari kata arofa, yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa urf adalah suatu perbuatan atau perkataan yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta sudah menjadi kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki makna yang khusus. Secara umum, hanya terdapat dua kategori urf, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan agama. Misalnya, memberikan hadiah pada kerabat yang mengadakan acara silaturahim pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan urf fasid adalah kebalikan dari urf sahih. Urf fasid adalah urf yang buruk dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Contohnya, meminum minuman keras, berjudi, dan mencuri. Berikut adalah manfaat dari urf. Pertama, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Kedua, memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. Ketiga, tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Yang keempat, menghindari pertentangan antar tradisi yang sudah ada dengan ajaran dalam Islam. Contoh urf sendiri yaitu tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong ini mempunyai banyak nilai positif seperti mempererat solidaritas dan persaudaraan antar warga. Selain itu, ada juga tradisi tahlilan, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dengan mengundang keluarga besar dan tetangga sekitar. Sekian pemaparan dari kami tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.